Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Hening cipta, mulai. Kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan sejarah singkat PGRI. Sejarah singkat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Semangat kebangsaan Indonesia telah lama tumbuh di kalangan guru-guru bangsa Indonesia. Organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pendidik sekolah dengan latar pendidikan yang berbeda-beda. Mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu, maka di samping PGHB berkembang pula organisasi guru antara lain Persatuan Guru Bantu, Perserikatan Guru Desa, Persatuan Guru Amba School, Perserikatan Norma School, Hanggang West School Bond. Di samping organisasi guru yang bercorak keagamaan, kebangsaan atau lainnya seperti COP, KOB, BPM, dan LIOG. Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda. Yang Bapak sayangi, mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari dan kesempatan ini kita dapat melaksanakan upacara ini. Salah satu ungkapan penghormatan kepada guru. Tidak banyak yang Bapak sampaikan, hanya mengulang apa yang pernah Bapak sampaikan kepadamu, bahwa guru-gurumu bukan hanya guru di SMK ini, tapi sejak kamu TK, SD, SMP,
itu adalah orang-orang yang membina pribadimu, membina batinmu, membina kemampuanmu, sehingga sampai kamu seperti sekarang ini. Karena itu, ingat jasa guru itu dimanapun kamu berada. Kadang-kala banyak kita mendengar hal-hal yang tidak baik tentang guru ini. Profesi guru memang nampaknya sederhana, tapi suatu negara tanpa guru yang baik, negara itu akan hancur. Siapapun yang ada di negara ini, itu tanpa guru tidak akan mungkin dia seperti sekarang ini. Itu harus diingat. Kalau tidak ada guru TK, tidak ada guru SD, tidak ada guru SMP, kamu tak sampai kemari. Karena itu, bagaimanapun sebenarnya, kalau guru mungkin saja lupa kepada murid. Kenapa? Ya bagi guru-guru seperti Bapak, ribuan yang sudah Bapak tamatkan, tak akan mungkin Bapak tanda kalau lupa di jalan. Tapi kalau murid yang baik tentunya tidak akan pernah lupa terhadap gurunya, apalagi lupa terhadap yang pernah mengajar dia. Hargai itu, dan jangan peringatan ini hanya menjadi ritual yang biasa saja, tapi camkan itu. Pada kesempatan ini, siapapun kamu, dimanapun kamu berada, hargailah guru itu. Karena bagaimanapun kadangkala, apalagi dulu ya, profesi guru ini dianggap profesi yang rendah. Profesi guru ini memang tidak banyak menghasilkan uang. Karena itu dianggap rendah. Nah, sekarang ini sudah lumayan, pemerintah memperhatikan guru itu. Hingga insya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti guru itu menjadi profesi yang mulia, yang terhormat, yang disegani oleh orang. Tidak usah jauh-jauh, di negara tetangga Malaysia, Bapak banyak pengalaman. Kalau disebutkan cikgu di sana, maka orang sangat hormat. Dan pegawai yang tertinggi gajinya itu adalah cikgu, guru-guru di sana. Bapak pernah beberapa kali ke sana, yang kebetulan yang melawat ke beberapa sekolah. Maka suasananya itu memang sangat baik. Mudah-mudahan pada pagi ini hal yang paling utama yang Bapak sampaikan tadi, menghormati, mengingat guru, bahwa apapun yang dibuat guru itu sebenarnya demi kebaikan. Seorang guru marah itu karena adanya rasa sayang kepada kamu. Tapi kalau seorang guru diam-diam saja walaupun kamu berbuat salah, itu guru yang tak baik. Mudah-mudahan dengan peringatan ini sedikit yang dapat kita bawa tanamkan.
pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Rahman, pada pagi hari ini kami berkumpul di SMK YPP ini dalam rangka upacara Hari Guru dan HUT PGRI yang ke-69. Semoga kegiatan kami ini Engkau beri rahmat dan Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar bahwa guru sangat besar jasanya yang telah mengajar, mendidik, membimbing dan mengarahkan kami dari apa yang tidak kami ketahui menjadi mengerti dan kami pahami. Ya Allah, sangat besar jasa-jasa guru, tidak dapat diukur dengan apapun. Hanya Engkaulah yang bisa membalas semua jasa-jasanya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Rahim, karena guru tidak sedikit di antara kami yang menjadi pemimpin, dan karena gurulah kami bisa berdiri di sini. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah perjuangan dan pengabdian para guru ganjaran pahala untuk mewarisi sosial. Upacara laksanakan. Laporan selesai. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Dan tegak. Dan Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. langkah tegak maju. Jalan. Maaf ya Pak. Stop. Lagi dulu Pak. Taruhnya di belakang tuh. Satu lagi orang. Upacaranya belum selesai, nah ada sedikit lagi, jadi kembali ke barisan dulu. Upacaranya belum ditutup, jadi sedikit lagi, mohon semuanya kembali ke barisan.
semuanya nanti duduk di teras. Bisa sama-sama. Jangan ada yang di atas, nak. Tidak ada yang di atas. Tidak ada yang di atas, semuanya di bawah. Sekali lagi, tidak ada yang supaya yang di atas semuanya turun ke bawah. Pak, pastikan nak masuk, tidak ada dianggap. Itu dan tidak luput dari bantuan guru-guru yang lainnya. Ya. Kami dari Yayasan YPI, ya kebetulan hari ini ya yang bisa hadir adalah saya, Pak Rusli dan Bu Bisani sebagai
Sedangkan yang lainnya seperti Pak Ariman, sekretaris DPBI lagi dinas ke Jakarta, dan pengurus yang lain ada Pak Abdul Sakur dan Pak Saibul, itu berhalangan hadir karena kesibukan kerja. Jadi sebetulnya maaf yang bisa hadir dari kita. Para guru dan hadirin yang saya hormati, kita tahu pada dasarnya menjadi guru dewasa ini tidaklah semudah yang disangka. Tugas dan tanggung jawab besar yang terletak di bahu para guru menuntut komitmen yang tinggi, khususnya dalam menghadapi persaingan global yang menuntut perubahan dinamika dalam sistem pendidikan. Untuk itu, guru sebagai golongan profesional perlu bersedia untuk menerima perubahan dan memiliki ciri inovatif. Guru juga perlu senantiasa menambah nilai intelektualnya, karena guru merupakan agen perubahan dalam menghasilkan modal insan yang diperlukan oleh negara kita. Hasil bimbingan guru yang kreatif akan mampu mendorong inovasi murid, sehingga murid dapat mencapai prestasi yang baik. Kami dari pengurus YPB mengucapkan terima kasih kepada insan bergelar guru dimana pun berada. Biarkan keramat guru atau cikgu tetap kental meniti baik di bibir murid, para orang tua murid dan masyarakat hingga ke akhir hayatnya. Semoga Bapak dan Ibu guru terus ini guru-guru kita khususnya SD, TK, SMP dan SMK dapat meningkatkan intelektual. Amin. Amin ya Bu, Bapak. Baik, dilanjutkan acara berikutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh seluruh kepala sekolah dari TK, SD, SMP, dan SMK. Yang pertama, kata sambutan akan disampaikan oleh Bapak Abdul Karim selaku kepala sekolah SMK. Kepada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Persada Indah, Wakil Ketua, Bapak Wakil Ketua, Ibu Bendahara, dan Bapak serta Ibu rekan kepala sekolah, Bapak-bapak dan Ibu rekan sejawat yang hadir di ruangan ini. Mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpahan karunia kepada kita hingga pada hari ini sesuai dengan rencana kita. Kita melaksanakan hari peringatan guru, hari di mana kita, ya sebenarnya harapan kami Pak, yayasan dapat hadir semua untuk bertatap muka, karena memang kami rasakan selama ini yang mungkin karena kesibukan dari pihak yayasan kami agak langka berjumpa dengan yayasan, karena dengan berjumpanya kita saling bertukar pikiran, saling berbagi jasa, sehingga kami tidak merasa berjalan sendiri untuk membina pendidikan ini. Karena pendidikan ini merupakan hal yang kompleks yang menyangkut segala masalah sebenarnya
Melalui kesempatan ini kami mengharapkan kepada pihak yayasan yang memperhatikan kami sebagai ujung tombak pelaksanaan pengelolaan pendidikan di YPPI ini. YPPI ini tidak diragukan lagi kredibilitasnya. YPPI ini sudah dikenal bukan saja di daerah provinsi, tapi sudah tingkat nasional. Maka dengan pembinaan dan kerjasama yang baik, saya kira tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Yang mudah-mudahan YPPI akan lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Yayasan, Ketua Bapak Kinardi, Bapak Wakil Bapak Rusdi, dan Ibu Bendahara Ibu Lisa. Terusnya kepada Bapak dan Ibu-Ibu dari unit TK sampai SMK yang berakhir pada kesempatan siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul silaturahmi antara guru dengan pengurus yayasan. Tak lupa juga selalu dengan salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya oleh kalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini tidak banyak yang saya sampaikan karena intinya sudah disampaikan juga sama Bapak Abdul Karim dari SMK tadinya. Namun kami juga dari SMP tentu banyak hal juga yang kami hadapi di sana, yang kami juga sampaikan kepada Bapak dan Ibu pengurus yayasan. Pertama sekali itu masalah fasilitas yang ada di sekolah kita di SMP pada saat ini memang sudah boleh dibilang sangat memprihatinkan. Kita lihat dari ruang guru sampai sekarang juga terpasang AC-nya. Kemudian juga yang paling penting bagi kami di sana adalah ruang belajar. Ruang belajar kalau tidak salah dari zaman Pak Karim dulu sudah diusulkan. Saya juga beberapa kali mengusulkan, namun sampai saat sekarang belum juga bisa terlaksana. Sehingga kita mengajar itu bahkan 2 shift dan anak sudah pulang terlalu sore. Bahkan hari Sabtu anak kita paksa belajar 8 jam pelajaran. Dia 2 shift itu, 1 shift pagi 8, 1 shift siang juga 8, karena tidak memadai. Dari yang dulu hanya 34 jadi 38 bertambah 4 jam pelajaran. Itu pun sudah tetap terangi menitnya. Nah, harapan kami dari SMP mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan, bagaimana dengan gaji kami ke depannya, ke depan itu. Nah, nampaknya kalau kita berpatok dengan BBM sekarang ini naik terus, gitu kan? Kami sebenarnya guru ini Pak agak kecewa juga. Kenapa? Guru ada UMR-nya, tapi guru tidak ada UMR-nya, kan seperti itu. Ya. Nah, guru mati-matian memperjuangkan UMR-nya sekian, tapi guru tidak pernah ada ya orang yang peduli memperjuangkannya. Kan seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya nanti guru juga bisa UMR-nya ditentukan. Bahkan basicnya yang paling utama bagi kami, kalau bisa ada basic standar gaji sesuai dengan pegawai negeri, sehingga pada saat nanti tahun depannya mereka tidak ragu lagi guru kita ini. Bahkan dia nanti untuk tahun depan dia khawatir apakah gaji saya akan naik atau turun. Ternyata turun. Kenapa? Karena jamnya berkurang. Ya, itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuh banyak jam. Jamnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, yaitu Bapak Insinyur Kinardi. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Yayasan, Bapak Rusdi SE.
Yang saya hormati Ibu Bendahara, Ibu Lisa Andini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah TK, SMP, SMK. Dan yang paling saya banggakan Bapak Ibu Guru serta pegawai tata usaha dan pustaka dari TK, SD, SMP, dan SMK. Selamat Hari Guru Bapak dan Ibu sekalian. Hidup guru. BBM naik. Sebenarnya sudah diborong oleh Pak dan sama Pak Karim. Tapi walaupun begitu, saya harus menyampaikan juga aspirasi unek-unek yang ada tentunya di SD. Pertama sekali, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas terselenggaranya, yaitu acara guru pada sore hari ini, yaitu untuk mengenalkan kita semua. Bapak Ketua Yayasan beserta anggota, contohnya Pak, sudah lama kita tidak bertemu, MC kita tadi untuk menyebut Pak Karim aja susah Pak. Apalagi guru-guru yang baru ini Pak, kadang jumpa kita bersesi untuk nggak tumpukan saja gitu Pak, karena saking nggak pernah bertemu gitu. Kadang-kadang guru-guru pada bilang guru SMP, guru SMK itu banyak yang baru ya Bu. Iya, tapi kok kita nggak pernah kenal gimana ya? Ya inilah makanya tentu kami mohon kepada Bapak, kalau bisa acara yang seperti ini minimal tidak bisa 3 bulan, 6 bulan sekali. Kalau tidak bisa setahun sekali jadilah Pak. Ini rasanya dari mulai Bapak sekarang ya Pak, dari ini mungkin sudah hampir 2 tahun ya Pak. Jadi terima kasih banyak Pak atas terselenggaranya acara ini. Bapak, terutama Bapak Ketua Yayasan beserta anggota, mungkin yang pertama saya akan menyampaikan di SD itu guru yang paling banyak Pak. Kalau banyak orang tentu banyak masalah. Jadi masalahnya itu ya cukup lumayan, tapi alhamdulillah guru kita semua mantap, baik, dan seluruhnya masih mengingat bahwasanya dalam satu bab yaitu PGRI. Bapak dan Ibu sekalian, terutama Bapak Yayasan Pak, mungkin yang mendesak sekarang ini adalah dengan jumlah guru yang cukup banyak, yang selama ini tentu terutama masalah kesehatan. Kalau sempat guru saya 3 orang saja melahirkan operasi Pak, jadi saya sudah cukup lumayan Pak mengatasinya gitu. Karena sekali operasi 12 juta. Kalau 3 orang guru saya operasi, apalagi misalnya operasi melahirkan ditambah operasi-operasi yang lain, tentu kalau misalnya uang pribadi saya memang tidak ada gitu Pak. Makanya saya mohon kepada Bapak Yayasan untuk mempercepat BPJS atau apakah namanya itu yang ditunggu-tunggu sekarang gitu Pak. Mungkin belum merasakan, yaitu imbas dari BBM ini tadi, tentu harus adalah timbal baliknya gitu. Jadi kepada Bapak Guru semuanya, kalau mungkin masalah bekerja, kita sudah berbuat yang terbaik, jadi kita menunggu hasilnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh keluarga besar di BPI. Yang kami hormati para pengurus, Pak Dumaki, Pak Rusli dan Bu Lisa, dan juga para kepala sekolah di BPI dan juga seluruh guru-guru, teman-teman semua, di mana kita berkumpul pada hari ini untuk merayakan Hari Guru. Tapi anehnya hari ini kita berkumpul untuk mendengar curhat para kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu dengarlah curhatku. Ini saya penutup nih. Yang lain sudah dimulai oleh Pak Karim, Pak Don, Bu Bet, semua sudah menjelaskan
mengajak kita untuk berkumpul semua untuk mendengarkan bagaimana sih situasi dari tingkatan-tingkatan Nikunin yang lain. Karena sudah diborong dari TK, Pak. TK tahun ini sudah masuki usia 20 tahun, Pak. 20 tahun. TK memang anak bungsu, tapi guru-gurunya tidak bungsu, Pak. Paling tua pun ada. Karena sudah 20 tahun di TK YPI. Dan sebagai 20 tahun itu, TK adalah taman kanak-kanak. Tapi sekarang tamannya sudah hilang, Pak. Karena banyak mainannya udah nggak bagus lagi, nggak bisa di taman lagi. Itu menjadi keluhan kami. Kami guru TK mendidik anak-anak itu di taman yang bisa nyanyi. Bagaimana bisa nyanyi kalau mainan itu kurang? Bagaimana bisa bawa anak-anak main luar? Kadang untuk main luar pun harus antri saya buat, Pak. Tidak bisa seluruhnya keluar anak-anak. 2 kelas dulu ya mainan kurang. Itu pun kalau guru-guru kita di TK anak main luar harus ekstra hati-hati. Kenapa? Mainan kita sudah banyak berkarat. Kalau teguran sedikit, nanti anak berdarah bisa orang tuanya marah. Jadi kadang-kadang kalau main luar itu kita ada deg-degan aja. Aduh, ada yang jatuh nggak ya? Aduh, ada yang terjepit ayunan nggak ya? Seperti itulah yang kami alami di TK. Dan kita pinginnya TK itu adalah sekolah yang layak anak, sekolah yang ramah anak. Itu. Karena TK tidak dituntut prestasi, tapi bagaimana menjaga keselamatan anak-anak sehingga orang tua menjemput anaknya pulang, anaknya masih dalam keadaan selamat. Itu yang kami rasakan untuk TK. Kalau untuk prestasi akademik kami serahkan orang tidak yang lain sama SD, SMP, SMA silahkan mengasah prestasi akademik. Tapi TK adalah tempat yang bermain sambil belajar. Itu, Pak. Jadi kan saya ikutan curhat juga, Pak. Tadinya nggak mau curhat, udah ya, Pak. Tapi akhirnya juga kita menyampaikan demi anak-anak kita semua. Dan soal BBM, soal segala macam, terima kasih Pak dan Bu sudah menyampaikan. Saya tidak ikut-ikutan lagi menyampaikan. Dan untuk seterusnya adalah bagaimana kita menyikapi masalah-masalah yang ada. Tidak hanya pengurus, tapi juga kepala sekolah dan guru. Dan kalau dulunya pengurus ada Pak Rus yang dekat, sekarang agak terbantu ada Bu Lisa. Masih lebih dekat curhatnya. Bu Lisa, ini udah cukup di lantai, saya harus kata ke Bu Lisa. Dan alhamdulillah cepat juga reaksinya cukup cepat. Dan berharapkan untuk masalah-masalah lainnya cepat juga reaksinya Pak, sehingga proses belajar mengajar lebih baik lagi. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sebenarnya kata sambutan, tetapi curhatan-curhatan. Mudah-mudahan curhatan-curhatan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dapat terrealisasi dengan baik dan secepatnya. Amin ya Bu, Pak. Baik, acara selanjutnya inilah yang kita tunggu-tunggu. Kemarin waktu memperingati Hari HUT PGRI kita mengadakan pertandingan dan sekarang akan ada ya Pak, ini dengan adanya kita kumpul di sini ya, kita juga bisa banyak menerima masukan-masukan. Sebenarnya bukan di momen ini aja, di hari-hari biasa juga ada permohonan-permohonan untuk perbaikan dan yang lain. Ya. Jadi memang seperti pembangunan gedung tambahan di SD, SMP, ya itu 2 tahun yang lalu sudah diajukan, dan bahkan kita sudah minta bagian. Kalau yang langsung bangun dari yayasan, dana yayasan sendiri sih tidak sanggup. Ya, kita tentu perlu minta bantuan dari manajemen PD Rakyat. Nah, kita udah ukur waktu itu, yang SD juga gitu, ya. Sudah hitung budget dan kita naikkan ke pusat karena budgetnya cukup besar, itu tetap harus disetujui oleh manajemen pusat. Nah, 2 tahun yang lalu itu kita tahu ya mungkin ada cash flow-nya perusahaan agak sulit, sehingga semua proyek-proyek yang ada di pabrik itu di stop semua. Ya. Jadi itu akhirnya ada hambatan. Namun kita usahakan lagi tahun ini, mudah-mudahan
bisa, karena 2 minggu yang lalu budgetnya sudah disetujui untuk yang SMP. Ya, Pak SD kita lagi hitung pulang karena kemarin rencananya kalau SMP itu akan dibangun 2 tingkat. Ada 8 kelas, tingkat bawah, tingkat atas. Fondasinya 2 tingkat, tetapi kita bangun 1 tingkat dulu. Itu ada di belakang, ya, antara SMK sini dengan SMP di belakang. Gambarnya nanti kita bisa. Ya mudah-mudahan ini kita kirim ke pusat, sudah kirim ke pusat, mudah-mudahan bisa. Ya. Demikian juga yang SMK sini, SMK kita di sebelah perbatasan dengan TK itu kita ada bangun 2 tingkat untuk sebenarnya untuk ASTC, ya. Tapi itu bisa kita share pakai. Nanti kalau ASTC sudah tanah di sini sudah disetujui tahun itu akan dipakai ke SMK. Nah SD juga kita rencana juga bangun di belakang. Itu ada 10 kelas, 2 tingkat juga. Karena manajemen kalau mau kita 2 tingkat, jangan seperti sekarang. Dulu perencanaannya mungkin kurang bagus, ya kan, 1 tingkat. Jadi lahan ada nanti mau tambah nggak ada, susah. Ya, kalau bisa 2 tingkat, tapi dibangun 1 tingkat dulu yang bawah. Nanti ke depan ekspansi bisa. Ya mudah-mudahan, ya, kita juga akan usahakan juga. Bisa nanti kalau sudah ada ruang kelas, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah. Terus mengenai kita tahu rencana dari pemerintah kan BPJS Kesehatan semua warga negara Indonesia wajib, ya. Untuk tanggal 1 Januari 2015 ini adalah untuk warga negara yang mempunyai atau diberi upah itu wajib daftar. Ya, kalau tahun 2016 akhir 2016 itu seluruh warga negara tanpa terkecuali, ya, itu wajib. Nah kita kemarin kan sudah data ada beberapa yang belum lengkapi, nanti kita usahakan nanti mau secepatnya untuk daftar. Yang mudah-mudahan tanggal 1 Januari tahun depan juga bisa. Nah itu semua tentu ikut ketentuan pemerintah. Ya, jadi nanti ada tingkatan. Kalau di BPJS Kesehatan mungkin bapak-bapak ibu mungkin sudah ada yang tahu. Di sana ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Ya, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah, kalau kita di sini mungkin yang kelas 2 dan kelas 1. Ya. Karena dia lihat pendapatannya. Kalau pendapatannya gaji ya itu di luar lembur ya 3.550.000 dan ke atas itu adalah kelas 1. Kalau di bawah 300 di 3.550.000 ke bawah ya, itu kelas 2. Nah, kita nanti akan kirim, mereka hitung, kita sesuai dengan ketentuan itu. Nah, dan selanjutnya mengenai katakan ada tadi perbaikan nanti ya kalau diajukan aja seperti tadi TK DPPI banyak yang sudah sekarang nanti kita lagi ya kita akan sudah beri perbaikan. Nah mungkin sebelum Pak Rusdi mungkin akan tambahkan itu dulu kuning itu Golkar golongan karya. Sekarang Golkar itu golongan Kartini, sudah diadakan presetan. Baik, tadi Pak Tinardi sudah berusaha menanggapi apa yang menjadi keluhan baik dari tingkat
TK, SD, SMP, dan SMK. Kita semuanya tahu Pak, tahu. Seminggu lalu BBM barusan naik. Ya, saya simak dari Pak Don menyampaikan tentang BBM, dilanjutkan Bu Bet BBM juga, lalu dilanjutkan oleh Bu Neng juga BBM. Jadi saya terinspirasi, apakah BBM ini saya jadikan pantun? Nanti saya jadikan pantun, spontanitas. Jadi ini pantun adalah pantun spontanitas. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa coba mari kita simak bersama, kita kupas bersama masalah kenaikan gaji guru itu biasanya per tahun ajaran baru. Kenapa? Karena pada saat kita menerima murid baru dengan SPP yang baru mengalami kenaikan. Kalau SPP tidak mengalami kenaikan, gimana gaji guru bisa naik? Sumber dana dari mana? Nah, lalu bagaimana pula karyawan PT Dakia juga belum mengalami kenaikan. Kenapa? Karena juga mengacu ke UMK nantinya yang 2015, yang efektifnya 1 Januari 2015. Lalu kami guru-guru bisa tidak mengikuti UMK yang ada? Berdasarkan undang-undang yang berlaku bahwa jam kerja itu adalah 40 jam per minggu. Seperti apa yang disampaikan Pak Tinardi tadi, kalau kita guru itu berdasarkan jumlah jam yang mengajar. Misalnya kalau 12 jam per minggu, itulah upah 12 jam tersebut. Namun kita di sini penerapannya beda. Ada istilahkan guru yang hanya mata pelajaran tertentu yang memang jumlahnya sedikit, itu ada upah minimumnya. Sudah kita terapkan, ya. Tentunya kepala sekolah baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMK ini sudah menguasai, sangat menguasai. Semuanya pada tahu, ya. Tadi saya sih langsung terpikir, kenapa BBM-nya naik, SPP belum naik loh, belum. Nanti SPP naiknya biasanya tahun ajaran baru. Itu akan dikaji kembali. Makanya kenapa kaitkan dengan gaji guru kan belum naik. Nah, tapi semangatnya tetap luar biasa. Itu yang saya salut. Baik, saya rasa ini satu mudah-mudahan terjawab ya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui kepala sekolah, mudah-mudahan terjawab. Kemudian berkaitan dengan kesehatan yang mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Tinardi, namun satu hal yang perlu kita cermati, ya, ini pernah singgung sudah bertahun-tahun, ini berkaitan dengan take home pay kita juga, income kita juga. Kenapa? Karena kalau misalnya biaya perobatan ini kita providerkan ke salah satu pihak ketiga untuk mengelolanya, ini satu pos biaya. Kenapa? Karena yang namanya asuransi kesehatan ini dilakukan subsidi silang. Apa yang terjadi? Kita sehat walafiat dalam setahun, kita sehat walafiat, tidak pernah sakit sekali pun. Kita bayar, lalu bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang katakanlah maaf, saya sampaikan kata maaf, pada saat buruh
terutama yang Golkar tadi saya sebutkan, golongan Kartini, saat melahirkan dan melalui operasi luar biasa biaya. Kita lihat iklan-iklan ya, terutama sering ya kita baca di media massa itu di hospital tarif basic sekian, tarif standar ya, dari basic naik ke standar, naik ke field, naik ke suite, itu sudah ditentukan. Kalau misalnya operasi 4 hari 3 malam sekian tarifnya, luar biasa. Pihak asuransi mengambil tarif itu sebagai acuan, lalu kita sebagai pemakai kita bayar. Justru Bapak Ibu tolong dikaji kembali, kalau ini kita kembali ke dikelola oleh pihak ketiga. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada sore hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di aula SMK PPI ini dalam rangka hari peringatan guru ke-69 di lingkungan Yayasan Pendidikan Persada Indah. Kemudian berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Persada Indah beserta wakil. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Yayasan Pendidikan Persada Indah. Seterusnya Bapak-bapak, Ibu-ibu wakil Kepala Sekolah di lingkungan Yayasan Pendidikan Persada Indah. Terusnya Bapak dan Ibu guru, karyawan-karyawati di lingkungan Yayasan Pendidikan Persada Indah. Untuk menghemat waktu, saya akan membacakan pemenang perlombaan peringatan HUT PGRI ke-69 di lingkungan Yayasan Pendidikan Persada Indah. Sebelum saya membacakan pemenangnya, jadi kita panitia dan kita secara bersama mengadakan acara pertandingan ini bukanlah untuk mencari siapa pemenang dan siapa yang kalah, tetapi untuk memupuk rasa persaudaraan, memupuk rasa silaturahmi. Jauh di mana?
assim, ó. Para, bere, bere, bere.